Benarkah bahwa Yesus itu hanya jalan dan dia bukan tujuan? Atau Yesus itu hanya jalan dan dia bukan pemilik dari keselamatan itu sendiri? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus itu hanya jalan dan dia bukan tujuan. Mari kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Akulah jalan. Saya nggak pernah hubungkan saya jadi Islam sama anatorik, enggak. Karena sampai sekarang pun kami ini dan semua mu'alaf cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta. Siapkan uang persembahan siapkan. Uang persembahan sebentar lewat itu tanggok. Kami orang Islam yang membuktikan bahwa kami yang sungguh-sungguh cinta Yesus dan menempatkan dia sebagai akulah jalan. Kami tidak bikin dia lebih daripada apa yang dia bilang. Ketika dia bilang ana torek, akulah jalan, ya udah, kami muliakan atas kata-katamu. Jalan bukan tujuan. Yesus tidak. Ustadz Kainama dalam ceramahnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah jalan dan dia bukan tujuan. Orang-orang yang sudah mualaf pun tetap percaya Yesus, tetapi hanya sebagai jalan, tidak lebih. Hanya sebagai jalan, tidak lebih. Dia bukan tujuan atau dia bukan pemilik dari keselamatan itu. Apa maksudnya bahwa Yesus itu hanya jalan? Kalau kita mengikuti pola pikir dari Ustadz Kainama ini yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya jalan dan dia bukanlah sebagai tujuan, ini berarti Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus itu hanya jalan. Yang biasanya penunjuk jalan itu adalah Nabi. Jadi dengan kata lain, Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus itu hanya Nabi. Dia bukan Tuhan. Itu sebenarnya yang mau dia sampaikan. Lalu kemudian dia mengutip satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 6. Apa sebenarnya sih yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6 itu? Saya mau bacakan kepada kita supaya jelas. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa Yesus itu adalah jalan. Tapi bukan hanya jalan. Ustadz Kainama tadi berhenti di jalan itu saja. Selain Yesus itu sebagai jalan, di sini juga dikatakan bahwa Yesus itu kebenaran dan hidup. Bahkan dikatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Artinya apa? Yang mengetahui tentang siapa Bapa itu adalah Yesus. Bagaimana yang mengetahui jalan itu hanya Yesus? Sebenarnya kalau Ustadz Kainama menyelesaikan pembacaan ayat Alkitab yang dia baca, kalau dilanjut kepada ayat yang ke-7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Coba perhatikan ayat yang ke-7. Sebenarnya ayat ke-7 ini menjadi kunci, tapi Ustadz Kainama tidak mau membaca Yohanes 14 ayat 7 ini. Dia hanya membaca sampai ayat yang ke-6. Kalau kita perhatikan ayat 7, saya baca sekali lagi. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Yesus bilang, sekiranya kamu mengenal saya, kamu juga mengenal Allah atau Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Artinya apa? Yesus mengatakan, sekarang kalian sudah mengenal Allah dan kamu telah melihat dia. Yang dilihat dia sekarang itu siapa? Yang dilihat orang-orang saat itu di situ siapa? Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah. Apapun alasan atau bantahan yang Anda coba perkatakan,
Kalau Anda membaca bagian firman Tuhan ini secara lengkap, tidak terpotong-potong, sebenarnya maknanya itu sudah jelas. Perkataannya sudah jelas, firman Tuhannya sudah jelas, bahwa Yesus itu adalah Bapa. Itu maksudnya, Yesus itu adalah Allah. Jadi, kemudian orang akan bertanya, kalau Yesus itu adalah Allah, mengapa dia ada di bumi, bukan di sorga? Saya sudah pernah menerangkan bahwa Yesus yang adalah Allah, atau Allah yang mengambil rupa manusia, ketika dia ada di dunia ini, bukan berarti tidak ada Allah tidak ada di sorga. Karena apa? Salah satu sifat dari Allah itu adalah dia maha hadir. Jadi pada saat yang sama, Yesus atau Allah, dia bisa hadir di mana saja. Bahaya yang paling fatal ketika kita membaca bagian firman Tuhan sepotong demi sepotong adalah kita akan kehilangan makna dan kita akan kabur makna yang sebenarnya yang harus disampaikan. Yohanes 14 ayat 6 dan 7 ini adalah dua hal atau dua ayat yang tidak bisa dipisahkan. Ketika Anda membaca Yohanes 14 ayat 6, maka Anda juga harus membaca ayat yang ke-7. Saya baca ayat 6 dan ayat 7 kepada kita. Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat 7. "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Jelas bukan? Mari kita budayakan membaca Alkitab itu secara lengkap. Bukan mencomot ayat berdasarkan kepentingan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.